Oke, oke, oke. Mohon maaf ya. Baik, jadi ini ya ada 4 masa tadi udah. Kemudian di masa sebelum penjajahan Belanda, awalnya itu tidak ada hukum hak kekayaan intelektual. Jadi yang berlaku itu adat. Udah ambil adat, dapat adatnya sih di semester berapa? Hukum adat. Apa nggak dapat? Semester 3 kayaknya, Bu. Dapat, Bu. Oh, dapat ya, hukum adat ya. Jadi adat itu kan yang paling terkenal kan komunitasnya dan bahwa hukum adat itu tidak tertulis. Jadi dalam hukum adat itu tidak mengenal kekayaan intelektual. Prinsip hukum adat itu bertolak belakang dengan HKI yang sekarang. Yang kita tahu kan filosofisnya hukum adat itu kan sifatnya komunal, kerakyatan, kebersamaan. Dan hukum adat itu sifatnya ada wujudnya, terlihat kita harus apa, kita berbuat apa gitu. Tapi kalau haki ini kan mengenai hak ya, hak hak kekayaan intelektual, hak cipta itu kan tidak berwujud ya, tidak terlihat, tapi haknya ada, bisa dialihkan, bisa dikomersilkan, seperti itu. Jadi hukum adat itu awalnya berkembang dan diberlakukan di masyarakat. Ini khusus penduduk Bumi Putra ya, waktu kita ingat golongan penduduk Bumi Putra, em, di mana mungkin ada aturan bagi si golongan Eropa dan golongan Timur Asing, ada aturan tentang mungkin tentang haki pada saat itu, tapi yang pasti untuk Bumi Putra, masyarakat Hindia Belanda pada umumnya, yang dipakai dalam hal seni, sendera tari, patung, lukisan itu adalah hukum komunal. Seperti sampai sekarang di Bali, kita pasti lihat ya di Bali ada berbagai macam di jalan itu ada lukisan, ada pajangan-pajangan yang berbau seni gitu. Nah, itu kalau di Ubud misalnya karyanya ditiru itu masih oke, nggak apa-apa gitu, nggak marah. Ada satu sendera tari A, kemudian ditarikan di B dan C, tidak ada yang marah di sana. Karena apa? Karena hukum adat tuh masih melekat di sana dan sifatnya komunal. Tidak ada protes-protes pelukis ini kok niruin gambar saya itu belum terjadi di sana karena yaitu kebersamaan ya dinikmati bersama gitu. Nah, hukum adat yang sifatnya komunal dan konkret berbeda dengan haki yang sekarang di mana adalah benda tidak berwujud. Kemudian kalau zaman dulu kan hanya benda itu berupa bergerak tidak bergerak, benda berupa tanah bukan tanah gitu ya. Nah, kalau HKI ini kan tidak berwujud. Jadi yang berlaku di zaman Belanda bagi seninya Bumi Putra adalah hukum adat di mana berarti tidak ada perlindungan hak cipta gitu ya. Karya-karya tetap ada tanpa ada protes-protes. Kemudian oke, zaman penjajahan Belanda ternyata sudah ada tahun 1884 itu pertama kalinya hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dibawa oleh Kerajaan Belanda. Teman-teman sudah punya buku Haki, itu pasti ada sejarahnya ya. Bab 2 itu biasanya tentang perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual. Jadi Belanda datang ke Indonesia dengan membawa ini. Sudah ada ya, pertama kali ini bawaan Belanda yang berlaku di Hindia Belanda. Karena apa? Karena kita kembali ke kultur, em, orang Eropa itu kan amat sangat menjunjung tinggi individualisme ya. Individualitas itu sangat dijunjung tinggi. Hak privasi seseorang itu sangat-sangat dijaga. Kita nggak bisa sembarang jepret foto anak bayi yang lucu di sana, itu benar-benar mereka bisa lapor polisi dan kita kena denda. Itu ya. Mereka tidak mau privasinya karena itu adalah individu milik mereka gitu. Berbeda dengan kita. Nah, hukum-hukum ini, undang-undang merek dagang, undang-undang paten, hak cipta, Belanda bawa ke Indonesia, tapi ya berlakunya untuk
mereka tadi kaum Eropa dan setara ya. Kaum Eropa yang setara maksudnya misalnya ada orang Amerika Serikat datang ke Hindia Belanda, nah itu diberlakukan eh, ini undang-undang merek dagang, paten dan hak cipta. Yang Bumi Putra seperti apa? Yang Bumi Putra tadi ya pakai hukum adat. Jadi undang-undang hak cipta hanya berlaku pada masa itu bagi kaum Eropa dan mungkin sebagian timur asing. Tidak diberlakukan untuk kaum Bumi Putra, ya. Dan pada zaman ini mereka sudah membawa undang-undang dari Belanda, tidak main sharing seperti yang ada di hukum adat yang sifatnya komunal. Bahkan juga Belanda pada masa itu meratifikasi Konvensi Paris, Konvensi Paris itu tentang hak cipta. Konvensi Bern tentang hak cipta, Konvensi Madrid tentang merek. Nah, karena mereka sudah meratifikasi waktu menjajah Indonesia, jadinya terbawa deh ke Indonesia bahwa Hindia Belanda juga kan kita bagian dari Belanda ya, belum ada negara Indonesia ya. Jadi ya kita juga menerapkan isi dari konvensi itu tapi untuk golongan Eropa. Oke, ini bukan tahun 1800-an lagi ya. Jadi ada yang namanya WIPO, World Intellectual Property Organization. Nah, ini Belanda sudah lama mengikuti ini, mengikuti WIPO yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga meratifikasi melalui kolonial Belanda, kita meratifikasi Paris, Madrid, dan Bern Convention. Oke. Madrid Convention tentang marks ya. International Registration of Marks. Marks itu merek ya. Trademarks, merek dagang. Trade kan pedagang. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Perlindungan dari literary apa? Karya tulis ya, literary dan seni. Jadi hak cipta. Nah, hak cipta ini berbeda berarti dengan yang atas. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Industrial property maksudnya kekayaan industrial, jadi hak kekayaan industrial. Kalau yang kemarin kita udah belajar ada 7 atau 8 HKI. Nah, satu yang berbeda adalah hak cipta. Hak cipta itu bukan bagian dari hak kekayaan industri. Karena apa? Karena hak cipta tidak perlu didaftarkan. Teman-teman paham maksudnya? Maksudnya kekayaan industrial itu adalah eh, berbagai macam hak-hak yang punya sifat industri, artinya penjualan ya, punya sifat pemasaran, kemudian dijualkan gitu. Punya nilai-nilai ekonomis di dalamnya, bisa menghasilkan uang, bisa menjadi mata pencaharian dari kekayaan industri, bisa diperdagangkan gitu ya. Nah, yang bisa diperdagangkan itu apa yang masuk ke Paris Convention ini? Yaitu tadi merek, paten. Yang kemarin apa masih ingat? Ada rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada lagi yang perlindungan varietas tanaman, seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya, masih sejarah ya. Oke. eh Ini, sewaktu Hindia Belanda sudah memiliki hukum haki, tapi itu tidak berlaku untuk kita tadi ya, karena adanya penggolongan penduduk. Jadi kita sudah punya undang-undangnya daratan kita ini tentang haki, tapi tidak diterapkan kepada kita karena ada pluralisme hukum, ada pluralisme kependudukan yang dibagi oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi undang-undang paten, merek, hak cipta tadi tidak berlaku. Hanya melindungi kaum Eropa yang tinggal di Hindia Belanda saja. Jadi untuk pelukis Bali, untuk eh, pembuat kerajinan di Banjarmasin pada masa itu belum ada perlindungannya. Setelah kemerdekaan, hukum haki Hindia Belanda ini malah diberlakukan untuk bangsa Indonesia. Kenapa malah diberlakukan? Ada yang paham? Boleh menjawab? Kenapa kok setelah Indonesia merdeka malah diberlakukan?
ke seluruh warga Indonesia. Karena apa? Karena ya kita mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Awalnya kan kita ada pembagian golongan penduduk, di mana penggolongan penduduk itu diberikan pemberlakuan hukum perdata yang berbeda-beda. Ah, Nah, dengan adanya kemerdekaan Indonesia, diraihnya kemerdekaan, kita bukan lagi Hindia Belanda, kita adalah Indonesia, maka kedua pasal ini, 163 dan 131 Indonesian Traveling ini, sudah tidak diberlakukan lagi. Tidak ada penggolongan penduduk Eropa, Timur Asing, dan lain sebagainya, semua sekarang menjadi WNI. Sejak Indonesia merdeka, tahun 45. Semua menjadi WNI, tidak ada pembedaan. Mungkin sebagian Eropa, mohon maaf, diusir. Faktanya waktu itu kan mereka diusir orang-orang Belanda oleh orang Indonesia gitu. Dan keturunan-keturunannya juga diusir. Padahal ya namanya 3,5 abad, tidak mungkin semua orang, maaf, Belanda itu juga antagonis, itu juga saya yakin tidak ya. Ada juga yang jatuh cinta dengan Bumi Putra. Nah, turunan-turunannya itu juga waktu masa itu mereka mengalami krisis, eh ya gimana ya, ditolak dari Indonesia harus ke Belanda karena wajah mereka ini ya pada masa itu ya. Jadi sudah nggak ada seperti itu pengelolaan penduduk, semua jadi warga negara Indonesia. Dan kita punya konstitusi di aturan peralihan tertulis segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi dari sinilah mengapa undang-undang hak cipta, undang-undang merek, undang-undang eh, paten yang tadinya tidak berlaku bagi kaum bumi putra, justru malah jadi berlaku setelah Indonesia merdeka. Karena daripada ada kekosongan hukum, mungkin kita belum sempat waktu itu membuat undang-undang tentang kekayaan intelektual, jadinya diberlakukanlah pasal 1 ketentuan peralihan dari konstitusi kita. Nih ya, segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Nah, ini tidak hanya bagi undang-undang haki, tapi bagi undang-undang lain juga. Misalnya apa, teman-teman? Mudah ya sampai sekarang ya. KUH Perdata, Burger Liquid Book masih versi pertama dari BW Belanda. HIR kita masih pakai tentang acara perdata. Karena apa? Karena sampai sekarang acara perdata itu belum ada ininya ya, mekanisme peradilan perdata seperti apa, kita masih pakai HIR. Jadi keenakan juga kita karena belum diadakan undang-undang yang baru. Jadi ya kita masih pakai ketentuan peralihan ini, termasuk haki, dalam hal haki ya. Nih ya, jadi malah undang-undang haki yang tadinya tidak berlaku malah berlaku di Indonesia. Dan Eropa yang sangat menjunjung tinggi individualitas itu juga ya akhirnya undang-undangnya terpakai di Indonesia. Nah, coba lihat di konstitusi kita itu adakah mengatur soal hewan? Itu nggak ada ya, teman-teman. Tapi kalau di Jepang tentang hewan peliharaan itu ada di undang-undang dasarnya mereka setelah amandemen. Di Australia itu sangat, ini bukan tentang individu lagi ya, ini tentang hewan. Di Australia itu ada undang-undang khusus tentang katak, kodok ya, karena ada banyak rawa di sana. Nah, seperti itu mereka lindungi teman-teman. Coba kita, aduh kita pedih ya kadang kalau ngelihat kucing dikasih minum ini, eh, maaf ada anjing yang diapain gitu ya. Tapi ya itu tidak ada undang-undangnya. Ada kucing yang ditembaki zaman dulu itu, penembak kucingnya dilaporkan polisi tapi bebas karena apa? Karena tidak ada undang-undangnya. Ya, seperti itu. Jadi luar negeri itu culture-nya begitu, ya. Tapi memang sudah ada undang-undangnya, pakai yang tadi dari Belanda, tapi ya kita sulit karena culture kita bukan seperti itu, bukan demikian. Nah, tahun 58, tahun-tahun politik ya,
Indonesia berani itu keluar dari Berne Convention. Berne Convention tadi tentang hak cipta ya, tentang artistic and literatur. Literatur and artistic work ya. Jadi setelah masa kemerdekaan Indonesia belum berpikir tuh tentang pengembangan inovasi-inovasi tertentu itu belum ada. Belum ada hak paten yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Makanya orang-orang pintar seperti B.J. Habibie itu benar-benar mencari wadah ya, bagaimana supaya pemikiran saya ini benar-benar bisa tertampung dan terfasilitasi. Seperti itu. Ada yang jadi undang-undang merek itu dari tahun 60 itu sudah ada. Karena bagaimanapun juga merek itu perlu ya. Dirasa mungkin waktu itu jual beli, yang penting itu merek seperti itu ya. Nah, setelah merdeka Indonesia menjadi sibuk dan tidak menganggap pentingnya ada yang namanya kekayaan intelektual. Urgensi dari haki itu tidak ada. Keterusanlah di era Orde Baru. Zaman siapa? Zaman Presiden Soeharto, pasti sudah pada tahu. Eh, Industri Indonesia mulai bertumbuh tahun 80-an. Presiden Soeharto ada investasi, ada ekspor. Nah, eh, jadi ini yang poin terakhir, kotak terakhir, produk murah dan bajakan. Produk murah dan bajakan Indonesia itu masa itu konon menjadi unggulan, menjadi sumber utama devisa negara Indonesia. Ya, CD tahu compact disc ya, CD tentang lagu yang lebar-lebar itu. Laser disc itu kepingannya gede banget, laser disc itu selayar laptop gitu ya. Nah, itu isinya bajakan semua, film-film bajakan, lagu-lagu bajakan. Itu kita jago. Kemudian kita ekspor bajakan-bajakan itu ke Timur Tengah. Nah, itu malah jadi sumber devisa negara ya kan, namanya butuh uang ya pada zaman itu ya. Belum lama merdeka, akhirnya ya presiden pada masa itu ya sudah, oh ini bisa menjadi sumber penghasilan, oke lah. Padahal ini bajakan ya, disupport oleh pemerintah. Makanya ini kalian belum lahir ya. Tahun 90-an itu masih banyak tuh di terminal BP itu CD-CD bajakan, eh, NSYNC, Britney Spears itu zaman itu 13.000. Itu isinya 15 lagu, satu album ya, benar-benar persis seperti yang dijual di toko toko resmi gitu. Nah, itu disupport oleh pemerintah. Dan itu diekspor ke Bangladesh, ke Timur Tengah. Jadi mendukung mendukung era industri pada masa itu, produk-produk yang tidak original ini, baju, kalian pasti dengar lepis ya, celana lepis itu. Celana lepis itu kan celana jeans, sebenarnya dari Levi's itu. Karena Levi's sampai sekarang pun masih harganya masih melambung, akhirnya dibuatlah itu jeans-jeans tiruan, kemudian dibilang lepis-lepis seperti itu ya. Nah, kemajuan Indonesia yang semakin terkenal ini membuat kekhawatiran di negara-negara lain. Ya, zaman-zaman Orde Baru kan Indonesia macan Asia ya. Asia itu ya bukan hanya Asia Tenggara, tapi Asia yang lebih luas dari Asia Tenggara sampai ke Asia Selatan. Eh, kemudian apa? Negara maju, negara maju menjadi kalah, dirugikan oleh produk murah dari negara berkembang seperti Indonesia yang dibuat dengan membajak dan melanggar haki produk-produk dari negara-negara mereka. Kalian pernah dengar apa aja sih soal produk bajakan? Ada apa aja sih? Lagu, CD, kaset, pakaian. Pada zaman itu banyak sekali pakaian. Di Balikpapan juga ada, zaman saya kecil itu saya bisa request. Ini di samping, saya nggak tahu, ada yang mungkin keluarganya Goofy ya. Ada dulu nama toko tuh Goofy di samping restoran Shanghai itu. Dulu dia jual kaset, memang jual kaset, jual CD, lagu-lagu gitu. Nah, dulu itu saya bisa tuh request, saya mau lagu ini, lagu ini, lagu ini dalam satu kaset gitu. Nah, dibuatin tuh sama Goofy. Ya, terima kasih Goofy. Jadinya kami semua
datang ke situ. Nah, itu kan menambah ini ya, menambah keuntungan masyarakat dan menambah dan pemerintah pada masa itu juga menjadi terdukung. Nah, tapi itu sudah tidak bisa lagi karena sekarang masyarakat sudah lebih peka. Jangankan sekarang ya, masih pada era Orde Baru pun Indonesia itu banyak diprotes negara maju kayak Jepang, Amerika, itu mereka protes. Nah, mereka kan kualitas ya, quality over quantity ya. Kualitas yang utama. Nah, sedangkan untuk menghasilkan kualitas yang baik itu membutuhkan biaya yang lebih kan. Kalau kita kan quantity, cetak sebanyak-banyaknya, kirim-kirim biar bisa dapat penghasilan. Oke, agak berisik. Kita tinggal 1 menit lagi. Link apa? Bikin link baru ya? Ya Bu, nanti saya share link barunya. Oke, nanti link baru ya. Ya, jadi di era Orde Baru itu kita itu pokoknya ini ya, apa di masyarakat tuh namanya Soeharto kan pede orangnya. Namanya presiden ya harus pede ya. Jadinya kita digugat bolak-balik tuh sama Jepang, Amerika itu mereka ngambek sama Indonesia. Ini nyata ya kalau teman-teman ambil mata kuliah dagangan internasional itu akan bisa dilihat Indonesia itu beberapa kali digugat oleh negara-negara karena mereka tidak setuju dengan mekanisme kebijakan perdagangan internasional kita. Oke, ini mungkin langsung link baru aja ya.